Salam. Majelis Jemaat mengucapkan selamat beribadah bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang mengikuti ibadah secara virtual pada saat ini, dimanapun Bapak, Ibu, Saudara-saudari berada. Saat ini kami bacakan berita jemaat. Puji syukur kepada Tuhan karena kita dapat kembali memuji Tuhan di hari Minggu ini. Kita percaya bahwa Tuhan berkenan menyapa dan memberikan anugerah terbaik untuk seluruh umat-Nya. Dukung terus channel YouTube GKI Immanuel Kuala Pembuang dengan cara like, subscribe, komen, and share kepada saudara yang ingin beribadah secara virtual. Ibadah kita pada hari ini menggunakan liturgi model virtual dan akan dilayani oleh Pendeta Marsina Anisinta STH. Majelis Jemaat mengucapkan terima kasih kepada Ibu Pendeta Marsina Anisinta STH serta penetua atau diakon yang mendampinginya pada hari ini. Semoga Tuhan senantiasa memberkati seluruh pelayanan kita semua. Amin. Bagi Bapak, Ibu Jemaat yang ingin menyerahkan persembahan ibadah virtual maupun persembahan syukurnya, dapat langsung dimasukkan ke dalam kotak persembahan yang disediakan di kantor Majelis Jemaat GKI Immanuel Kuala Pembuang, atau dapat juga langsung dikirimkan ke nomor rekening 301 0202 009916 atas nama Kas Jemaat GKI Kuala Pembuang. Majelis Jemaat juga menyampaikan ucapan selamat ulang tahun kelahiran maupun ulang tahun pernikahan bagi Bapak, Ibu Jemaat yang merayakannya pada minggu ini. Kiranya Tuhan memberkati dan menolong Bapak, Ibu, Saudara-saudari. Amin. Demikian berita jemaat yang kami sampaikan. Tetap sehat dan semangat. Jaga jarak. Jangan lupa selalu menggunakan masker ketika kita keluar dari rumah atau beraktivitas di luar rumah. Tuhan menolong dan menjaga kita semua. Amin. Salam. Bapak, Ibu, Saudara-saudari warga Jemaat GKI Immanuel Kuala Pembuang dimanapun berada. Puji syukur kepada Tuhan kita Yesus Kristus yang telah memberikan kita hari yang baru. Kami mengucapkan selamat beribadah bagi Bapak, Ibu Jemaat Tuhan yang mengikuti ibadah secara virtual pada hari ini. Kiranya hari ini kita datang kepada Tuhan dalam ketulusan dan kerendahan hati dalam ibadah minggu ini. Kita siapkan hati dan waktu kita untuk datang kepadanya. Kita angkat pujian dari Kidung Jemaat nomor 46 bait yang pertama sampai dengan bait yang kedua. Besarkan nama Tuhan. Jemaat diundang berdiri. Nama Tuhan, haleluya, kasih-Nya tak berkurang, haleluya, sekalipun keluhan menimpa umat-Nya, berkat-Nya ditemukan, haleluya. Diberinya hidup baru, gelap menjadi terang, naganya besertamu di hari yang gelap. Hai kamu yang selalu padanya berpegang, tak usah ragu-ragu, tuntunannya tentram. Jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan, kita habiskan ibadah kita dengan menerima khotum dan salam.
Dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Silakan duduk kembali. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kembali kita angkat pujian dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 203, bait 1 dan 3. Ada damai sejahtera Allah. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita berdoa untuk doa pengampunan dosa dan ucapan syukur. Kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah, yang selalu hadir berkarya dalam setiap detik kehidupan kami, umat-Mu. Kami bersyukur kepadamu ya Bapa, atas segala penyertaan dan perlindungan yang telah Tuhan berikan kepada kami. Kami bersyukur untuk penyertaan Tuhan di sepanjang malam dan pagi hari ini. Terima kasih untuk kesehatan, kekuatan, dan berkat Tuhan. Tuhan, kami menyadari bahwa hadirnya kami sampai saat ini adalah suatu anugerah yang terindah dan teristimewa lagi selama napas kehidupan masih kami miliki. Sebagai wujud ungkapan syukur dan terima kasih kami kepada Tuhan, saat ini kami hendak memuji dan memuliakan Tuhan melalui ibadah kami saat ini. Bapa Surgawi, pada kesempatan hari ini kami datang ke hadirat-Mu untuk mengaku segala dosa dan pelanggaran yang telah kami perbuat, baik melalui pikiran, perkataan, maupun tindakan kami, baik yang kami sengaja maupun yang tidak kami sengaja. Kami selalu melakukan perbuatan yang menyimpang dari jalan-Mu yang benar. Bahkan berulang kali kami melakukan kesalahan yang sama. Kiranya Tuhan mengampuni kami. Sucikan kami dan layakkanlah dan ubahlah hidup kami ya Bapa. Jadikanlah hidup kami baru. Dengarlah doa kami ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Marilah kita mendengar firman Allah yang tertulis dalam kitab Mazmur pasal 4 ayat 1 sampai dengan yang ke-8. Dengan perikop doa pada malam hari. Untuk pemimpin biduan,
dengan permainan kecapi Mazmur Daud. Apabila aku berseru, jawablah aku, ya Allah yang membenarkan aku. Di dalam kesesakan Engkau memberi kelegaan kepadaku. Kasihanilah aku dan dengarkanlah doaku. Hai orang-orang, berapa lama lagi kemuliaanku dinodai? Berapa lama lagi kamu mencintai yang sia-sia dan mencari kebohongan? Ketahuilah bahwa Tuhan telah memilih baginya seorang yang dikasihinya. Tuhan mendengarkan apabila aku berseru kepadanya. Biarlah kamu marah, tetapi jangan berbuat dosa. Berkata-katalah dalam hatimu di tempat tidurmu, tetapi tetaplah diam. Persembahkanlah korban yang benar, dan percayalah kepada Tuhan. Banyak orang berkata, siapa yang akan memperlihatkan yang baik kepada kita? Biarlah cahaya wajah-Mu menyinari kami, ya Tuhan. Engkau telah memberikan sukacita kepadaku, lebih banyak daripada mereka ketika mereka kelimpahan gandum dan anggur. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan memeliharanya. Amin. Jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan bagi kita pada saat ini terdapat di dalam Lukas pasal 24 ayat 36 sampai ayat 43. Sebelum kita bersama membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Ya Allah, firman yang hidup, terima kasih untuk kebaikan Tuhan yang senantiasa menyertai memberkati hidup kami. Dan saat ini ya Bapa, kami akan bersama membaca serta merenungkan firman-Mu. Kuasailah hati waktu pikiran kami, agar kami boleh mengerti, memahami kebenaran firman Tuhan. Terlebih kami mampu untuk melakukannya dalam hidup kami. Terima kasih ya Bapa, bersabdalah bagi kami siap mendengarkannya. Amin. Mari kita buka bersama Lukas pasal 24 ayat 36 sampai ayat 43 dengan perikop Yesus menampakkan diri kepada semua murid. Saya bacakan demikian. Dan sementara mereka bercakap-cakap tentang hal-hal itu, Yesus tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata kepada mereka, "Damai sejahtera bagi kamu." Mereka terkejut dan takut dan menyangka bahwa mereka melihat hantu. Akan tetapi Ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu terkejut dan apa sebabnya timbul keraguan-raguan di dalam hati kamu? Lihatlah tanganku dan kakiku, aku sendirilah ini. Rabalah aku dan lihatlah, karena hantu tidak ada daging dan tulangnya, seperti yang kamu lihat ada padaku." Sambil berkata demikian, Ia memperlihatkan tangan dan kakinya kepada mereka. Dan ketika mereka belum percaya karena girangnya dan masih heran, berkatalah Ia kepada mereka, "Adakah padamu makanan di sini?" Lalu mereka memberikan kepadanya sepotong ikan goreng. Ia mengambilnya dan memakannya di depan mata mereka. Amin. Ibu Bapa, jemaat yang dikasihi Tuhan, Shalom. Salam dalam kasih Tuhan. Ibu Bapa yang boleh mengikuti ibadah virtual pada pagi hari ini, dimanapun Bapak Ibu berada. Kiranya Tuhan selalu menyertai memberkati kita. Ibu Bapak jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan, sebagai manusia biasa Bapak Ibu, sesuatu yang wajar kalau kita manusia ini memiliki sifat yang ragu. Mudah ragu terhadap sesuatu, entah yang kita lihat atau yang kita dengar. Dan karena sifat alamiah itulah,
terkadang manusia dari keraguan-raguannya itu, mereka kemudian mencari sesuatu yang bisa mereka andalkan sebagai sebuah kebenaran. Artinya dari sikap ragu-ragu tersebut, manusia kemudian berinisiatif untuk mencari sebuah kebenaran. Apakah yang didengar atau dilihat itu benar adanya atau tidak? Dan ini adalah sesuatu yang wajar ketika manusia merasakan atau mengalami keraguan-raguan. Nah, tetapi bagaimana dengan keraguan-raguan murid Yesus pada saat itu? Para murid Yesus ini sempat mengalami keraguan berkaitan dengan iman mereka ketika melihat apa yang terjadi di hadapan mereka berkaitan dengan Yesus yang bangkit itu. Dan ini adalah sesuatu yang wajar karena pada saat itu belum pernah mereka melihat atau mengalami seperti apa yang Nas ini ceritakan. Mereka memang pernah melihat Tuhan membangkitkan Lazarus, Bapak Ibu Saudara. Tetapi mereka tidak melihat kematian Lazarus. Sedangkan kematian Yesus mereka melihat dengan mata kepala mereka sendiri. Tetapi pada saat itu ketika Yesus menampakkan diri kepada semua murid, Tuhan Yesus tahu bahwa para murid ini mengalami keraguan-raguan. Sehingga dalam ayat 38 ia bertanya, "Mengapa kamu terkejut dan apa sebabnya timbul keraguan-raguan di dalam hati kamu?" Yesus tidak menegur keras para murid yang sedang meragukan kebangkitan dan kehadirannya di tengah mereka. Bahkan ketika keraguan itu masih tetap ada setelah ada bukti, Yesus tetap tidak memarahi mereka. Malahan untuk kedua kalinya, Yesus memberikan bukti bahwa ia sungguh-sungguh bangkit. Ayat 41 sampai ayat 43. Nah, adapun orang-orang Kristen yang tetap meragukan kebangkitan Tuhan Yesus, sekalipun Alkitab ini sebenarnya sudah memberitahukan hal itu, mereka tidak mau menerima bukti-bukti yang ada. Dan itu yang dialami oleh para murid. Mereka sudah bersama-sama pelayanan dengan Tuhan Yesus. Sudah dikatakan dan diberitakan kepada mereka apa yang akan Yesus alami. Tetapi mereka masih meragukan. Nah, hari ini Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, tema kita minggu ini adalah Minggu Quasimodogeniti. Minggu Quasimodogeniti ini artinya adalah seperti bayi yang baru lahir. Seperti teks firman Tuhan dalam 1 Petrus pasal 2 ayat 2. Yang mengatakan bahwa dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Jadi hidup dan bertumbuh karena kasih ibu yang memelihara, memberikan air susu yang murni dan merawatnya dengan baik. Bayangkan Bapak Ibu Saudara, bayangkan apa yang terjadi jika sang ibu ini tidak peduli kepada bayinya. Tanpa sang ibu yang merawatnya dengan baik, maka anak ini tidak mungkin bertumbuh menjadi anak yang sehat dan dewasa. Tetapi melebihi kasih seorang ibu kepada anaknya, Tuhan benar-benar menunjukkan kasih-Nya kepada kita manusia melalui pengorbanan Yesus Kristus. Dan nas ini mengingatkan kita orang Kristen, orang yang percaya untuk menghayati kasih Tuhan Allah kepada kita. Dan masih dalam momen Paskah, perlu direnungkan secara mendalam kasih Tuhan Yesus yang luar biasa kepada manusia. Yesus Kristus telah memenangkan semua penderitaan itu untuk menyelamatkan manusia dari kegelapan dan kematian. Dan sebagai orang percaya yang katanya percaya kepada Tuhan, maka tidak perlu kita meragukan apa
yang diberitakan kepada kita. Keraguan-raguan memang sesuatu yang wajar, tetapi kepada kita sudah diberitakan. Di dalam Alkitab sudah diceritakan siapa Allah di dalam Yesus Kristus yang menyelamatkan manusia. Masa kita harus tetap ragu? Masa kita harus tetap bimbang? Dan di minggu ini kita mengingat bahwa dengan kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus, maka hidup kita dibaharui. Hidup kita diperbaharui sama seperti seorang bayi yang baru lahir. Seorang bayi yang baru lahir yang selalu ingin air susu yang murni dan yang rohani. Supaya kembali melewati kebangkitan, kematian Tuhan Yesus ini, kita memperoleh keselamatan. Nah, Ibu Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan, ada dua hal yang perlu kita renungkan bersama. Mengingat peristiwa ketika Yesus menampakkan diri kepada para murid ini. Yang pertama, Yesus Kristus ini telah membayar lunas hutang dosa kita. Sehingga kehidupan orang beriman menjadi kehidupan yang penuh dengan damai sejahtera. Manusia sendiri tidak akan pernah mampu membayar hutang dosa itu berapapun biaya yang harus kita bayar. Semua umat manusia ini telah ditebus di hadapan Allah. Tetapi dari manusia hanya dituntut untuk percaya. Percaya kepada Tuhan Yesus sebagai penyelamat. Semua orang yang datang berseru dan percaya kepada perbuatannya pasti diselamatkan. Namun setelah kita menghayati dan menikmati keselamatan itu, maka yang menjadi kewajiban dan tanggung jawab kita adalah memberitakan Injil keselamatan itu di tengah-tengah masyarakat. Yang kedua, buah dari penghayatan kita karena perbuatan kasih Tuhan seharusnya dinyatakan nampak melewati karya dan karsa yang kita landasi oleh kasih. Kasih merupakan ikatan yang kokoh di dalam persekutuan umat manusia. Kasih menjadi landasan hidup orang beriman. Tetapi kasih itu harus diimplementasikan dalam bentuk karya yang nyata, bukan yang fiktif. Apa yang harus dikembangkan di dalam jemaat sebagai wujud kasih? Itu yang harus kita renungkan bersama. Iman kita ini Bapak Ibu adalah iman yang terkadang bisa kuat, bisa lemah. Terkadang kita merasakan iman yang menggebu-gebu, tetapi terkadang juga bisa loyo. Tetapi ketika hal itu terjadi, ingatlah bahwa Tuhan Yesus yang menguatkan para murid itu sendiri. Ia yang menguatkan para murid, dan ia juga yang akan menguatkan kita semua sebagai orang percaya. Maka tetaplah berdoa dengan hati seorang murid, dengan hati seorang hamba, sehingga iman kita senantiasa dikuatkan. Tuhan menyertai, Tuhan memberkati kita. Amin. Kita bersama-sama bersatu hati di dalam doa, kita berdoa. Terpujilah nama-Mu ya Bapa di sorga karena kebaikan dan cinta kasih-Mu dalam kehidupan kami. Tak henti-hentinya kami bersyukur atas kebaikan Tuhan yang selalu menyertai kehidupan kami, memampukan kami menjalani hari-hari hidup kami. Meskipun di tengah suasana peristiwa yang terkadang tidak sesuai dengan kehendak kami manusia. Namun ajarilah kami ya Bapa untuk mengikuti setiap kehendak dan rencana Tuhan dalam kehidupan kami. Saat ini ya Bapa, dalam kerendahan hati kami berdoa menaikkan rangkaian doa syafaat kami. Kami tunduk di hadapan Tuhan, memohon kiranya berkat Tuhan senantiasa boleh tercurah di seluruh kehidupan kami.
Dalam kerendahan hati kami berdoa bagi bangsa negara kami. Di tengah berbagai macam pergumulan tantangan yang dihadapi, bahkan pandemi COVID-19 yang masih terus terjadi di tengah-tengah kami. Hanya ke dalam kuasa tangan-Mu lah ya Bapa, kami menyerahkan kehidupan bangsa negara ini. Kiranya tangan Tuhan berkarya, bekerja melalui tangan para pemimpin kami, pemimpin pusat maupun sampai kepada pelosok pedalaman desa. Tuhan menuntun, menjaga, dan memelihara, memberikan hikmat yang semakin bertambah, agar mereka boleh memimpin dengan sebaik-baiknya. Bahkan di tengah pandemi COVID-19 ini masih belum kami ketahui kapan semua bencana ini boleh berakhir. Namun ke dalam tangan Tuhan kami percaya bahwa selalu ada pengharapan dan janji Tuhan yang akan terus menguatkan kami menghadapi peristiwa dalam hidup kami. Terlebih ketika bangsa negara ini diperhadapkan dengan pandemi COVID-19, ada harapan hadirnya vaksinasi menjadi harapan bagi kami bahwa Tuhan memberikan pertolongan, Tuhan memberikan kekuatan agar pandemi ini cepat berlalu dari kehidupan kami, dan setiap kami tetap menghargai kesehatan tubuh fisik kami, menjaganya dengan sebaik-baiknya, karena Tuhan boleh memberikan anugerah itu dalam kehidupan kami. Bapa, kami serahkan gereja-Mu dimanapun berada, teristimewa gereja Kalimantan Evangelis yang juga Tuhan berkati dalam pelayanan pekabaran Injil dari kota sampai ke pelosok pedalaman desa. Tangan Tuhan kiranya menyertai dan memberkati, agar tiap pelayanan yang dilakukan boleh menjangkau setiap jemaat Tuhan dimanapun, melayani dalam ketulusan hati, dan pakailah para pendeta, vikaris, penginjil, pemberita, bahkan juga penatua diakon yang melayani dengan sukacita. Tuhan berkatilah kehidupan kami, dan biarlah kami semakin mencintai pelayanan kami dimanapun kami berada. Berkatilah ya Bapa orang-orang yang kami kasihi, para pemimpin gereja Kalimantan Evangelis di tingkat majelis sinode. Tuhan sertai mereka dengan hikmat, agar mereka dipakai oleh Tuhan dalam ketulusan hati, memimpin gereja Kalimantan Evangelis, senantiasa bertumbuh semakin kuat di dalam Tuhan, semakin memberitakan Injil dengan begitu heran dan luar biasa. Dan Tuhan pakai mereka dengan segala karunia talenta untuk melayani dengan ketulusan hati. Terima kasih Bapa di sorga. Kami serahkan pula jemaat Tuhan yang boleh mengikuti ibadah virtual pada saat ini dimanapun mereka berada. Tuhan sertai hidup mereka. Kiranya Bapa menganugerahi kesehatan, kekuatan, umur panjang, bahkan berkat sukacita sepanjang hidup mereka. Meskipun apapun yang mereka hadapi, mereka tetap kuat berdiri di hadapan Tuhan, mengandalkan Tuhan di seluruh kehidupan mereka. Bagi jemaat Tuhan yang sakit, Tuhan sembuhkan. Mereka yang dalam masa pemulihan, Tuhan beri kekuatan. Mereka yang berduka, Tuhan beri penghiburan. Dan mereka yang berbeban berat, Tuhan berikan kelegaan. Sehingga jemaat Tuhan dimanapun berada boleh merasakan kasih dan pertolongan Tuhan yang begitu nyata menghampiri hidup mereka. Diberkatilah jemaat Tuhan yang sepanjang minggu ini berulang tahun, baik ulang tahun kelahiran maupun ulang tahun pernikahan. Tuhan menyertai hidup mereka. Kami serahkan Tuhan, jemaat-Mu dimanapun berada, untuk hari hidup yang akan kami jalani. Kami serahkan semuanya hanya dalam pertolongan tangan Tuhan yang penuh kuasa. Kami berdoa, bersyukur, dan menyerahkan hidup kami. Doa kami Bapa yang kami serahkan di dalam nama Tuhan Yesus yang mengajarkan berdoa demikian. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga.
Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, tiba saatnya kita akan mempersembahkan persembahan syukur kita kepada Tuhan. Namun sebelumnya, marilah kita bersama-sama mendengarkan pengantar persembahan yang terambil dari Mazmur pasal 54 ayat yang ke-8 dan 1 Tawarik 29 ayat 17a. Dengan rela hati aku akan mempersembahkan korban kepadamu. Bersyukur sebab namamu baik, ya Tuhan. Aku tahu, ya Allahku, bahwa Engkau adalah penguji hati dan berkenan kepada keikhlasan. Maka aku pun mempersembahkan semuanya itu dengan sukarela dan tulus ikhlas. Mari kita berdoa untuk persembahan yang akan kita berikan. Mari kita berdoa. Dengan sukacita dan sukarela, kami mau memberikan persembahan kami kepadamu, ya Tuhan, untuk menopang pelayanan gerejamu di tengah pandemi COVID-19 ini, supaya gerejamu tetap teguh mengabarkan berita Injilmu kepada dunia ini, terutama meneguhkan dan menguatkan iman kami umatmu. Berkatilah kami yang akan memberikan persembahan ini, agar selalu hidup dalam kelimpahan-Mu. Amin. Mari kita memberi persembahan kita dengan keyakinan bahwa Allah akan melipat gandakan sukacita dan berkat-Nya kepada kita. Diiringi dengan menyanyi NKB nomor 196 bait yang pertama sampai dengan yang kedua, Ku beroleh berkat. Saat ramai penuh bersepi hatiku, dunia menjadi cerah. Kesusahan lenyap, lakon ganti terang. Yesus Tuhan aku mulia.
Jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah kita berdiri bersama-sama dengan sekalian orang percaya dari segala masa dan tempat mengikrarkan pengakuan iman Kristen kita yang diakhiri dengan nyanyian Haleluya, Haleluya, Haleluya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Haleluya, haleluya, haleluya. Jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan, kita mengakhiri ibadah kita saat ini dengan menerima berkat Tuhan. Terimalah berkat yang datang dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.